Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang di channel Graha Edukasi bersama saya Kak Rakim. Kali ini kita akan membahas lagi fisika kelas 11, oke, dengan materi elastisitas, oke. Mungkin sebagian kalian sudah dapat, tetapi di sini kakak akan mereview kembali, oke, agar kalian lebih mudah memahami, oke. Langsung saja ya, kita bahas elastisitas, oke. Nah, elastisitas itu apa sih? Oke. Nah, mungkin kita sering mendengar kata elastis. Nah, benda yang elastis itu benda yang seperti apa adik-adikku semua? Nah, benda yang elastis itu setidaknya diberi definisi seperti ini. Coba kita baca yuk. Yaitu benda yang apabila diberi gaya bisa ditarik atau didorong, maka akan mudah bertambah ukuran. Dalam hal ini adalah bertambah panjang. Nah, dan apabila gaya dilepaskan, maka akan mudah kembali ke bentuk semula. Jadi di sini berdasarkan definisi ini setidaknya ada dua kunci utama. Yang pertama adalah dia akan mudah bertambah panjang, ukuran di sini bisa panjang, bisa luas gitu ya. Dan dia akan mudah kembali ke bentuk semula. Nah, mudah kembali ke bentuk semula biasanya itu disebut deformable. Nah, sedangkan di sini juga ada kata kuncinya, apabila diberi gaya tarik atau dorong, maka benda yang seperti itu namanya benda yang elastis. Lalu contohnya apa adik-adikku ya? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa kita lihat ya, apa kira-kira yuk. Nah, yaitu karet. Oke, bisa karet ya, karet ban, karet apa itu kan juga elastis. Artinya kalau kita tarik dia akan mudah bertambah panjang. Kemudian kita lepaskan, dia kembali ke bentuk semula atau ukuran semula. Yang kedua adalah per, oke, atau dalam istilah fisikanya pegas. Nah, pegas atau per itu juga seperti itu ya. Misalnya nih, contoh kalau kalian punya motor ya kan, nih kakak gambar motor nih. Oke, ini ada rodanya. Ini motor apa ya? Oh, motor trail. Nah, pasti di setiap motor itu akan ada yang namanya apa ini ya, sok motor, depan belakang gitu ya. Nah, ini nggak tahu ya tulisannya mungkin benar atau shock ya kan, itu sebetulnya ya pegas gitu. Oke, kalau dalam istilah fisikanya pegas. Nah, shock ini elastis. Jadi kalau misalnya anda naik motor terus di tekan itu, dia maka akan mudah berubah ukuran. Kemudian ketika dilepaskan, kita turun dari motor, dia akan kembali ke semula. Bayangkan kalau motor adik-adik tidak kembali ke semula, itu akan susah sekali. Oke. Nah, kita akan lebih memahami tentang sifat elastisitas dari bahan ini. Oke. Nah, apa yang akan kita pelajari? Oke, misalnya begini, adik-adik, ini sebagai ilustrasi, kakak punya karet gitu ya, karet panjangnya L, ini panjang awalnya L0 gitu, dan memiliki luas penampang A. Ini luas penampang. Luas penampang itu kalau misalnya karetnya seperti ini adik-adik ya. Nah, ini luas penampang. Oke, ini panjangnya, ini luas penampangnya. Oke, A. Oke. A ini ya kan, adik-adikku, karena luas. Kalau seperti ini, berarti ini luas apa ini? Luas lingkaran. Kalau luasnya lingkaran, maka rumusnya adalah VR kuadrat. Nah, tapi kalau luasnya adalah persegi atau persegi panjang, tentu luasnya adalah sisi kali sisi ya. Oke, mungkin kalian kan sudah paham ini. Nah, ketika karet, ini satunya saya gantung, satunya ya ini bebas gitu, diberi gaya. Misalnya kakak tarik nih ke bawah. Nah, apa yang kira-kira terjadi dengan karet ini ya? Oke, coba kita lihat. Pasti dia akan bertambah panjang. Oke, jadi seperti ini, dari L menjadi L0. Nah, di sini pasti kita karena dia diberi gaya, oke, F gitu, maka kita mengenal pertambahan panjang. Oke, di sini ada delta L-nya. Kalau ini setara dengan L0, ini segini L, maka di segini itu delta L. Oke, nah, delta L, oke, itu sama aja ya L dikurang L0. Nah, yang benar di sini adalah ada kaitan antara gaya dengan delta L. Nah, di sini ketika kita memberi gaya, maka timbullah delta L seperti itu. Tapi
ada faktor lain yang mempengaruhi delta ini. Tidak hanya gaya aja gitu ya, tetapi ada unsur A-nya di sini tadi. Nah, A ini pengaruh apa? Oke, maka kita mengenal istilah namanya tegangan. Jadi ketika kita memberi gaya pada gas itu sebetulnya kita memberi tegangan, yaitu gaya persatuan luas. Jadi gaya dibagi luas. Nah, tentu semakin kecil A-nya, karena A ini di bawah membagi, maka gayanya semakin besar atau tegangannya semakin besar. Kalau ya tegangannya semakin besar ya kalau A-nya semakin kecil. Nah, apa akibatnya? Delta-nya semakin panjang seperti itu. Nah, ketika ada tegangan, maka muncullah delta L. Nah, karena muncul delta L, maka kita punya istilah regangan. Oke, regangan itu adalah delta L dibagi L0. Ini rasio antara pertambahan panjang dengan L0. Itu kita sebut sebagai regangan. Oke, nah inilah sifat alami yang kita dapatkan ketika karet itu ditarik. Nah, lalu dari sini kita juga memperoleh namanya modulus elastisitas. Oke. Nah, atau biasanya adik-adik modulus Young gitu ya. Oke. Nah, modulus Young itu simbolnya E besar, boleh di buku-buku E besar, adalah tegangan dibagi regangan. Nah, tegangan ini tegangan dibagi regangan. Berarti rumusnya apa? F per A dibagi delta L per L0. Sehingga rumus modulus elastisitas adalah ini kali L0 kali bawah ya, atas kali bawah, delta L kali A gitu kan. Oke, maka inilah rumus dari modulus elastisitas atau modulus Young. Oke adik-adik, dari rumus konstanta Young atau modulus elastisitas ini kita bisa memperoleh istilah baru, yaitu istilah konstanta pegas atau karet boleh gitu. Oke, nah kita akan modifikasi rumus ini. Kita akan pindah L0 dan A ke ruas kiri gitu ya, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. E dikali A dibagi L0. Ini ruas kanan tinggal ini ya, F dibagi delta L. Nah, sehingga kita peroleh begini. Ini kita ganti dengan K, sehingga ini tinggal F dibagi delta L. Nah, biasanya kita menulisnya seperti ini, F sama dengan K dikali delta L. Oke, nah K ini adalah konstanta pegas, di mana K adalah konstanta pegas. Oke, K itu konstanta pegas. Nah, sedangkan rumus ini adalah rumus hukum Hooke ya, hukum Hooke gitu. Oke. Nah, ini adalah gaya pemulih. Biasanya bisa ditulis rumusnya adalah ini ya, K kali delta L. Nah, seperti itu juga boleh. Nah, adik-adik, kita sudah mendapat ini istilah tegangan, regangan, modulus elastisitas, dan konstanta pegas. Bahkan kita peroleh hukum Hooke. Nah, selanjutnya adalah kita akan beralih coba membahas tentang pegas ya, dan kita akan juga membahas tentang contoh-contoh soal. Baiklah adik-adik semua, setelah tadi kita sudah memahami tentang konsep tegangan, kita memahami konsep regangan, terus kita dapatkan modulus Young, bahkan kita sudah mendapatkan konstanta pegas. Nah, untuk saat ini kita akan berlatih latihan soal. Nah, di sini sudah saya siapkan nih, sudah kakak siapkan satu soal. Nah, kita akan coba kerjakan sama-sama. Nanti harapannya setelah ini adik-adik bisa mengerjakan secara mandiri. Oke. Nah, coba kita baca bareng-bareng yuk kita soalnya. Di sini ada kawat aluminium dengan ukuran 2,5 meter dikali 1 cm dikali 1,5 mm digantungkan dan diberi beban 50 kg.
ternyata kawat tersebut berubah panjangnya menjadi 2,5012 meter. Nah, tentukan A. tegangan, B. regangan, C. modulus Young, dan D. tetapan gaya. Nah, adik-adikku semua, dalam mengerjakan soal fisika itu ada aturan umum yang harus adik-adik pahami, di mana pertama adik-adik harus memahami benar atau menganalisa soalnya, harus diidentifikasi mana besaran yang diketahui dan mana besaran yang ditanyakan, yang diketahui di dalam soal dan yang ditanyakan di dalam soal itu. Yang kedua, sebaiknya kakak sarankan adalah adik-adik membuat ilustrasi berupa gambar. Nah, seperti ini misalnya, kita akan buat ilustrasi karena kawat aluminium, oke. Ya, seperti ini. Nah, adik-adik semua, sebetulnya ukuran 2,5 meter 1 cm ini, nah, kalau 2,5 meter itu mewakili apa? Jelas mewakili panjang, mewakili panjang atau L0, seperti itu ya. Nah, sedangkan yang 1 cm ya ini mewakili ini ya. Ini kalau sebetulnya kalau kita gambarkan bolehlah seperti ini ya adik-adik semua ya. Nah, oke. Nah, ini 1 cm dan yang ini adalah 1,5 mm ketebalannya gitu. Nah, oke, kawatnya seperti ini. Nah, berarti apa? Berarti luas yang dimaksud luas A ya ini. A-nya berarti berapa? 1 cm kali 1,5 mm. Oke. Sebaiknya untuk mencari A kita harus samakan penyebutnya. Bisa cm jadikan mili atau mili dijadikan senti. Boleh saja. Nah, kalau ini 1 cm jadikan mili, ini menjadi berapa? 1 cm berapa mili? Ayo. 1 cm sama dengan 10 mm. Nah, oke, 1 cm itu sama dengan 10 mili. Nah, kalau 1 cm 10 mili, berarti ini menjadi 10 mili dikali 1,5 mm, sehingga menjadi 15 mm persegi hanya. Oke. Nah, ternyata kawat ini diberi beban. Berarti otomatis kawat ini mendapat gaya. Oke, kalau saya tulis, saya gambar lagi, nggak apa-apa ya, mohon maaf, saya gambar berarti ada beban. Nah, bebannya berapa ini? M-nya 50 kg. Oke. Berarti di sini yang bertindak sebagai gaya adalah gaya berat. F-nya adalah gaya berat. M kali G. Berarti 50 dikali 10. Berarti 500 Newton. Oke. Nah, kita sudah dapat nih L0-nya 2,5 meter. Berapa? F-nya 500 Newton dan L-nya juga ada. L-nya berapa itu? 2,5. Oke. 012 meter. Nah, berarti dalam hal ini kita sudah dapat delta L atau pertambahan panjang, yaitu 2,5 012 dikurang 2,5. Nah, menjadi berapa? 2,5 berarti 0,0012 meter. Itu delta L-nya. Oke. Sekarang kita akan coba jawab satu-satu mulai dari tegangan. Oke, tegangan tadi rumusnya apa adik-adik? Oke, tegangan tadi rumusnya adalah gaya dibagi luas. Nah, gayanya berapa? Gayanya 500 Newton. Luasnya adalah, nah, luas ini karena Newton ini padanya meter, maka ini harus dibuat meter. Nah, meter, ini mili harus dibuat meter. Nah, mili ke meter itu kali 10 pangkat min. Ayo, min berapa? Min 3. Tetapi karena ini kuadrat gitu, jadi maka 15 kali 10 pangkat min 6 meter persegi atau meter kuadrat. Seperti itu ya. Jadi A-nya ini, sehingga kita kali 15 kali 10 pangkat min 6. Jadi berapa? Jadi ini boleh, ini biar jadi positif, pangkatnya naik ke atas, jadi 500 kali 10 pangkat 6 dibagi 15. Seperti itu ya. Jadi kita peroleh A-nya berapa? A-nya berarti
ini 10 pangkat 8. Kalau ini sebenarnya bisa dicoret ya adik-adik ya, ini bisa dicoret, ini 1, ini 3 gitu ya. Berarti 1/3 kali 10 pangkat 8. Oke, itu tegangannya. Boleh ditulis kayak gini, kalau enggak ya adik-adik nanti dicari aja 1/3 itu berapa. 1/3 itu 0,33 ya kan, atau 0,33 kali 10 pangkat 8. Itulah tegangan. Oke, Newton per meter persegi. Nah, kemudian kita yang B, kita mencari apa? Ini yang A ya. Oke, yang A, yang B nya regangan. Oke, regangan rumusnya adalah delta L dibagi L0. Nah, kita sudah dapat nih. Delta L nya tadi berapa? Oke, delta L nya adalah 0,0012 dibagi L0 2,5. Nah, ini kan susah ini adik-adik, 1, 2, 3, 4. Oke, ini boleh dibuat pangkat. Jadi gini, 12 kali 10 pangkat tuh 2, 3, 4 min 4 gitu. Ini menjadi 5 gitu kali 10 pangkat min 1. Boleh seperti itu. Nah, sehingga diperoleh hasilnya ini boleh sama-sama dibagi, bisa enggak ini ya? Kalau enggak ini kita buat desimal saja. Berarti kalau jadi 1/100 ini kali 4. Berarti juga kali 4. Berarti berapa? 48 ya kan, 0,48 gitu kali 10 pangkat min 3. Oke, itu regangannya ya. Oke, itu regangannya dapatnya segini. Oke, yang C, yang C ya, mohon maaf, yang C itu modulus Young. Oke, modulus Young tadi rumusnya apa? Tegangan dibagi regangan. Oke, nah kita sudah peroleh nih tegangannya berapa tadi. Nah, tegangannya adalah 0,33 kali 10 pangkat 8 dibagi 0,48 kali 10 pangkat min 3. Maka modulus Young-nya adalah, nah karena ini 0,33 2 angka, ini 2 angka, nolnya juga hilang, nggak apa-apa. Berarti tinggal 33/48. Mohon maaf, saya ini kali 10 pangkat, ini naik ke atas jadi positif. Berarti berapa ini? 11. Oke, yang D itu adalah tetapan gaya ya. Tetapan gaya ini ya K tadi. Oke, nah, K itu rumusnya adalah F dibagi delta L. F-nya adalah 500 Newton. Delta L-nya itu 0,012 meter. Seperti itu ya. Berarti atau 12 kali 10 pangkat min 4, berarti 500 per 12 kali 10 pangkat min 4 ini kannya, atau 5/12 gitu, 5/12 kali 10 pangkat 6 Newton per meter, seperti itu. Nah, dari sini mungkin nanti silahkan direview. Jadi kita sudah memperoleh regangan, modulus Young, tegangan. Oke, caranya adalah adik-adik ilustrasikan dulu dengan gambar, lalu yang diketahui di soal ditulis di sini, baru menjawab yang ditanyakan. Nah, setelah yang ditanyakan ditulis, baru tulis rumusnya, baru dimasukin angka-angkanya, baru kita peroleh hasilnya. Oke, mungkin itu dulu latihan kita tentang soal elastisitas. Nah, kita nanti akan lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu tentang bekas. Oke adik-adik, saya kira cukup. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.